ekonomi dan lain sebagainya, dalam pelayanan dan sebagainya. Yang pastinya Bapak Ibu Saudara rindu yang namanya itu pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Apa maksud firman Tuhan berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi? Yang pastinya saya percaya bukan hanya Tuhan memulihkan keadaan Sion, tapi keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini. Amin. Nah, jadi ketika Tuhan telah memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya, kalau orang yang bermimpi otomatis saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sadar. Amin. Atau dalam keadaan sadar. Nah, yang pastinya kita dalam keadaan tidak sadar. Jadi Tuhan melakukan perkara-perkara besar tanpa kita sadar. Kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang tanpa kita sadar itu kita menikmatinya. Amin. Sampai saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara ada semua karena kemurahan Tuhan, dan tanpa kita sadar Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tanpa di sini seperti orang-orang yang bermimpi. Kaki-kaki lagi, khususnya dalam keadaan yang tidak sadar orang bermimpi hal-hal yang memang kadang-kadang itu hal-hal yang aneh, tapi kadang-kadang hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah itulah perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memulihkan setiap keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, firman Tuhan berkata, jikalau saya baca di ayat 24, pasal 24. Sekarang pasal 26 ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Jadi ketika Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, Dia memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara seperti orang-orang yang bermimpi, maka selanjutnya pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, bukan mulut kita penuh dengan hal-hal yang tidak memberkati dan perkataan-perkataan yang tidak membangun atau sumutan-sumutan, dan itu realita terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang sering kali kita lakukan. Betul atau tidak? Betul atau benar itu? Ada pepatah bilang kalau betul kebetulan, kalau benar berarti berdiri atas kebenaran. Jadi ini sudah betul apa benar, terserah. Oh benar betul. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena Tuhan memulihkan. Jadi kalau Tuhan supplikan kotoran jangan terlalu banyak bersungut, tapi naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Tuh ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita bukan dengan muka yang sedih, yang ini kesana bisa orang hilang-hilang harapan. Jadi sama dengan orang-orang yang bagaimana gitu ya, dan yang pokoknya loyo-loyo gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memulihkan setiap keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa ekspresi kita menunjukkan yang namanya kemurahan Ibu Saudara. 4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Jadi mari menabur hal-hal yang baik. Di sini firman Tuhan berkata, ayat yang terakhir, orang yang berjalan maju dengan menangis ini sangat luar biasa. Jadi berarti walaupun ada tantangan hidup yang menghimpit setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi tetap melangkah maju, bukan mundur ke belakang. Amin. Jadi ketika tantangan hidup datang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, jangan mundur atau jangan yang ada dalam yang biasanya terlibat dalam pelayanan, jangan kecewa. Amin. Tetapi orang terus maju walaupun itu rasa berat, tapi orang harus terus maju. Firman Tuhan berkata kalau orang terus maju sambil menangis, ini berarti orang sedang membawa beban yang luar biasa, tapi orang merasa orang tak mampu, sehingga orang harus perlu butuh Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan kiranya memberkati saya dan Bapak Ibu